an-nujum an-nayyirat. Ikhwa fillah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan tadabbur kita. Kita kemarin berakhir dengan beberapa ciri dari orang yang, kata Al-Quranul Karim, ada 11 ciri orang dari orang yang memiliki harta dan kedudukan. Angkana dzati mali wa banin, kata Al-Quranul Karim. Masalahnya adalah karena dia memiliki dua hal, angkana dza mali wa banin, karena dia memiliki mal sama memiliki anak-anak. Mal adalah harta, banin adalah anak laki-laki, anak-anak. Tapi maksudnya di sini kalau konteks sekarang adalah kedudukan sosial, ya, manpower, orang punya pengaruh yang kuat dan seterusnya. Kita dijelaskan melalui ayat yang kemarin itu bahwa orang itu kalau memiliki harta dan kedudukan ternyata akan punya ciri-ciri penyakit yang sangat buruk. Ada 11 daftar penyakit dari orang yang memiliki harta dan memiliki kedudukan, yang kemudian kedua hal ini yang biasanya disebut dalam tradisi akhlak Islam sebagai hubbul mal wal jah, cinta sama dunia dan cinta sama kedudukan, itu akan mengenerate, melahirkan beberapa sifat yang buruk, ya. Apalagi kalau sampai orang ini 11-11-nya memilikinya. Waduh. Makanya para ulama tafsir itu menyatakan sopo contoh nih, kok ada orang memiliki 11 sifat yang buruk ini gara-gara dia memiliki harta dan memiliki kedudukan. Banyak mufassir merujukkan kepada Walid bin Mughirah, merujukkan kepada Abu Jahal, merujukkan kepada Ahnas bin Syuraik, ya, pembesar-pembesar Quraisy yang memang kaya raya, nomor satu. Yang kedua, mereka tinggi kedudukannya, manpowernya sangat kuat, dan kemudian memiliki penyakit ini. Apa pelajarannya buat kita? Kita juga akan dihinggapi penyakit yang sama. Mungkin tarafnya berbeda, tapi setidaknya kita bisa mendeteksi, ya. 11 penyakit. Kemarin sudah beberapa yang sudah kita bahas, ya. Saya cepatkan mawon untuk mengulang sedikit. Seingat saya kita sampai di ayat yang ke-13, ya. Nomor 1, ciri dari orang yang sudah cinta sama dunia dan cinta sama kedudukan. Kata Allah, al-mukadzibin, sukanya berdusta. Yang kedua, waddu law tudhinu fayudhinun, fleksibel orangnya, sudah tidak punya integritas, dia ngikutin arus. Kalau begini ya memang harus beginilah, gimana lagi, ya. Awalnya dia man in karakter, dia kokoh, dia clear man, ya, master clean dia. Wah, tidak bisa, kalau begini tidak bisa. Akhirnya ngikutin arus, kemudian fleksibel. Nomor 2. Nomor 3, kemarin halafil mahin, suka bersumpah. Maksudnya dia sudah benar-benar menghinakan dirinya. Halafil mahin, dia hinakan dirinya, bahkan dia berani berbohong dan menggunakan nama Allah SWT untuk berbohong. Masya Allah, ya. Nama Allah dia pakai hanya untuk memenuhi kebutuhan hubbul mal wal jah, cinta sama harta sama dunia ini, sampai dia berani bersumpah. Ini kula saking rendahnya derajatnya tuh. Mestinya kita menggunakan nama Allah untuk hal-hal yang positif, ya, untuk ketinggian. Dia gunakan untuk kerendahan karena hanya memenuhi selera nafsunya. Berikutnya kemarin hammaz, dia suka mencela, mencaci maki orang lain. Yang kelima, masya'im binamim, dia kesana kemari, jalan kemana kemari, bin namim, dengan mengungkapkan sesuatu yang akan memantik perpecahan, ya, dengan menguraikan sesuatu yang nanti akan menyampaikan berita yang akan menyakitkan hati pendengarnya, menimbulkan perselisihan di antara umat. Nomor 5. Nomor 6, apa kata Allah SWT? Manna'in lil khair. Mari kita lihat sekarang. Manna'in lil khair. Manna'
dari kata mani'un, orang yang mencegah. Kalau sekali dia mencegah namanya mani'un. Tapi kalau dia mencegah berkali-kali namanya bukan mani'un, manna'. Ya, seperti ghafir dengan ghaffar. Kalau ghafir mengampuni sekali, kalau mengampuni berkali-kali ghaffar. Quran tidak menggunakan kata mani'un tapi manna'. Kenapa? Karena dia mencegah berkali-kali. Dia mencegah berkali-kali. Masya Allah. Apa yang dia cegah? Lil khair. Al khair maknanya dua. Nomor satu maknanya kebaikan. Dia mencegah orang datang ke masjid, dia mencegah orang taklim, dia mencegah nopo mawon lah sedekah, dia mencegah nopo mawon hal yang kebajikan, dia selalu menghalang-halanginya. Nomor satu. Nomor dua, al khair bermakna al mal. Seperti di surah Al-Adiyat Allah menyatakan kita ini menyintai lihubbil khairi lasyadid. Menungso niku terhadap al khair, maksudnya dunia ini lasyadid. Dia sangat cinta kepada dunia ini. Quran menggunakan kata dunia dengan kata khair. Makanya makna kedua al khair di sini adalah dunia ini. Maksudnya apa? Dia menghalangi dunia. Maksudnya mualki. Gak mau kalau disuruh sedekah, infak. Nah, itu ciri wong niku lek wis cinta kali dunia, cinta kali jabatan, cirine napa? Melki. Mau jadi kuikir dia. Manna'in bil khair. Dia akan mencegah dari mengeluarkan harta. Dia akan tidak mau mengeluarkan harta niku berikutnya ya. Manna'in lil khair. 6 tadi sudah ya. Sekarang 7 mana itu kelintu kalau hitung malih berarti naik boten kelintu. 1 mukadzibin, terus waddu law tudhinun, halla fi mahin, masya'in, hammazin, masya'in. Nggih. Nomor 6 manna'in. Nggih, manna'in lil khair. Nomor 7 mu'tadin. Mu'tadin niki orang yang keterlaluan di dalam melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya mu'tad. Ya, karena dia sudah keterlaluan dalam melakukan pelanggaran itu. Semua aturan dilanggar, aturan dilampaui. Namanya mu'tad. Nomor 8 athim. Orang yang tenggelam di dalam dosa. Banyak sekali perbuatan dosa yang sudah dia lakukan. Kalau kita pikirkan, kenapa orang kemudian kok tenggelam dari dosa? Ya karena dia sudah dikuasai oleh syahwatnya, oleh hawa nafsunya. Awalnya dari kesenangnya kepada dunia, nanti dikasih semakin dia memiliki harta dan kedudukan, dia gunakan itu untuk memuaskan hawa nafsunya. Makanya dia menjadi athim. 9. Kata Allah SWT, manna'in lil khairi mu'tadin athim utullin. Yang ke-9 utullin. Utul dari kata atalahu ya, atau kalau mengungkapkan untuk menunjukkan orang yang menggiring dengan kasar. Kata ini biasanya dirujukan untuk orang yang keras kepala, kepalanya batu, enggan berbuat baik kecuali kalau dipaksa. Lah ini namanya utullin ya, saking kasarnya orang ini. Nopo namanya, sikapnya kasar, keras, nggak mau berbuat baik kecuali dipaksa. Masya Allah. Ada beberapa hadis yang menarik untuk kita lihat berkenaan dengan orang yang kasar ini. Kata Rasulullah SAW, ala unabbi'ukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutadha'afin law aqsama 'ala Allah la abarrah. Ala unabbi'ukum bi ahlin nar, kata Rasulullah SAW. Maukah kamu ceritai tentang calon ahli penghuni surga? Apa kata Rasulullah SAW? Calon penghuni surga itu setiap orang yang lemah dan merendahkan dirinya, tawaddu tiangnya. Sekiranya dia memohon kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Niku cirine wong sing ahli surga. Nabi kemudian meneruskan, ala unabbiukum bi ahlin nar. Maukah kamu saya ceritakan tentang
calon penghuni neraka. Kullu utullin, terus Kanjeng Nabi, kullu utullin jawadin mustakbirin, kata Rasulullah. Semua orang yang kaku, kasar, angkuh, lagi sombong, kata Rasulullah SAW. Utullin ahli neraka. Wong omongnya kasar, sikapnya kasar, nggak mau melakukan perbuatan baik kecuali dipaksa, saking kerasnya hatinya. Masya Allah. Kullu utullin jawadin mustakbirin, saking jeleknya. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan anna Nabiya SAW qala inda dzikri ahli nar. Kata Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, Nabi Muhammad SAW menuturkan tentang ahli neraka, dan Nabi Muhammad belum menyatakan kullu ja'dhariyin jawadin mustakbirin jamma'in manna'in, kata Rasulullah. Orang yang buruk perangainya, angkuh, sombong, tamak, kikir, kata beliau. Manna'in bil khair diartikan kikir, karena tadi itu boten purun, dia mencegah dari hartanya. Wonten malih hadis yang menyatakan niki mangke yang zanim, yang zanim niku namine utullin. Yang terakhir, yang ke-10 sekarang sifatnya utullin ba'da dzalika zanim. Nah, ini yang belum kita jelaskan. Utullin ba'da dzalika zanim. Setelah itu mereka ini zanim, kata Al-Quran. Zanim ini kata yang menarik. Monggo difikirkan kata zanim nih. Kalau manna'inil khair mu'tadin athim niku sebentar wonten sing tambahan apa mboten? Lil huquqi man zulim Islam yamna'un nasa minhu. Ada beberapa tambahan nih, saya bacakan kersane sempurna. Kata misalnya manna'inil khair, ada juga yang menafsirkan dengan lil huquq min zulmin, orang yang mencegah untuk mendapatkan haknya karena dia zalim. Itu juga manna'inil khair, ya. Al-Islam yamna'un nas minhu, ya, Islam tentu mencegah manusia untuk melakukan manna'inil khair. Utullin ba'da dzalika utul fihi tis'atu aujah. Annal utulla al-fahish, pelaku dosa besar, pelaku perbuatan dosa yang dosa itu akan menurunkan derajatnya dia sebagai manusia, seperti hewan, kemudian dia namanya utul. Ada juga utullin diterjemahkan dengan al-qawiyyu fi kufrih, orang yang sangat kuat dalam kekufurannya. Atau ada juga yang mengartikan al-jafiz syadid al-husuma bil batil. Ini wong sing keras, yang kasar omongannya, yang terus ngobarkan peperangan, ya, kebatilan dan seterusnya. Niki semuanya adalah makna utullin. Oke, kita lanjutkan az-zanim sekarang. Nopo yang dimaksud dengan zanim? Zanim satu istilah yang menarik, berasal dari kata zanamah. Artinya ada banyak. Dia awalnya berasal dari kulit yang mengulur ke bawah telinga kambing, ya, bagaikan giwang. Jadi nopo namanya dalam bahasa Indonesia nih, kulit sing rada ngelewer ngeten lho teng telingane kambing nih. Lah niku namine zanamah, ya. Biasanya nggih koyok giwang atau sesuatu yang dipotong sebagai tanda pada telinga unta dan dibiarkan terulur. Niki dulu ada unta yang kalau dikasih tanda di telinganya dan biarkan terulur niku, berarti unta yang sudah dibiarkan, tidak boleh di nopo-nopo, misalnya di bunuh, diambil dagingnya, enggak, dia sudah dibiarkan. Namanya kalau dikasih tanda nih, tandanya disebut dengan zanamah, Lah, para ulama tafsir menyatakan kenapa Allah menggunakan kata zanim. Orang itu kalau misalnya dikasih tanda ngelewer ngeten, jadi kemudian kita mengenalnya, misalnya wonten apapun sajalah,
Jenengan lek nate nonton suku-suku pesok nopo pedalaman niku wonten sing Afrika niku sing irung telinganya yang ditarik ngoten. Nah, kita bisa mengenal orang dari tandanya itu. Oh, iku ta sing ngelewer kupinge ta. Nah, niku namanya zani. Lah, makna ini dipakai untuk menunjukkan orang yang populer dengan tanda tertentu. Namanya zani. Tapi populer dengan nopo niki? Kalau hewan itu populer dengan giwang, dengan tanda di telinganya, niki mboten. Dia populer dengan kemaksiatannya. Dia populer dengan perbuatan maksiatnya. Dia populer dengan kejahatan yang dia lakukannya. Namanya zani. Ibaratnya ngeleweri wonten tandane pun ahli maksiat. Masya Allah, nopo nggih padanannya teng bahasa kita. Wong yang sudah populer terkenal dengan kemaksiatan yang dia lakukan namanya zani. Nopo lek mriki nggih nopo bandit nggih, nopo mawon lah. Jadi ini meliputi banyak maksiat, ora mungkin atau apalah nggih, wong sing nakal pancen sudah. Niku namine zani, namanya zani. Kata Allah SWT, ciri terakhir dari orang ini adalah zanim. Dia sudah tidak peduli, karena sudah zanim. Ada yang menyatakan al-zalum, orang yang sangat banyak melakukan perbuatan maksiat, zalim dia. Terus, ada juga yang menyatakan li'annal Walid bin Mughirah kana lahu asfala min udhunihi zanamah mithlu zanamati syah wa fihi nazalat hadhil ayah. Ada juga yang menyatakan bahwa kenapa disebut zanim, karena ini dirujukkan kepada tokoh yang bernama Walid bin Mughirah, ya, yang berasal dari Taif, yang memusuhi Nabi Muhammad. Dia punya tanda sing rada ngelewer ngeten telinganya nih. Karena itu kemudian seperti zanamatus syad, rada kaya wedhus terus. Karena itu kemudian surah ini diturunkan kepada beliau. Ada juga yang menyatakan oh enggak, ini dirujukkan kepada Ahnas bin Syurek karena dia sering sekali bersumpah palsu tadi, sambil kemudian disebutkan dengan zanima, dia disebut dengan zanima. Ada juga zanim ini maknanya adalah waladuz zina, anak zina juga disebut dengan zanim, dan berbagai macam ya. Niku namine kata zanim dipakai oleh orang Arab saat itu. Nopo saja maknanya? La yadkhulul jannah, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jawadul ja'fariyyu al-utullu az-zanim. Tidak masuk surga orang yang angkuh, orang yang buruk perangai, orang yang kaku dan kasar, lagi zanim, terkenal kejahatannya. Niku terus Kanjeng Nabi, wong nih mboten wonten sing mlebu surga sedaya niki karena sifat-sifat yang sangat buruk. Terakhir wonten hadis malih saking Zaid bin Aslam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabkis sama, langit niku nangis, min abdi asahhallahu jismah, langit itu menangis karena seorang hamba yang tubuhnya dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa arhaba jawfuh, yang perutnya dibesarkan, wa a'tahu minad dunya miqdaman fakana linnasi dhaluma, qala fadzalika al-utullu az-zanimu. Terus Kanjeng Nabi Muhammad, nang langit niku nangis lek ningali wonten wong awake sehat, wetenge gede, dikasih banyak harta, tamak dia, tapi sering ngani ngoyo kepada orang lain, berbuat aniaya kepada orang lain. Kalau ada orang yang kayak begitu, badannya sehat, ekonominya enak, dan hartanya juga banyak, tapi dia selalu berbuat zalim, lah langit itu nangis. Rasulullah kemudian bersabda, nomor terus Kanjeng Nabi, fadzalika al-utullu zanim, itulah orang yang disebut Al-Quran dengan utullin ba'da dzalika zanim.
Nah, niki semua adalah ciri dari orang yang cinta terhadap dunia yang disebutkan Al-Qur'an ini. Saking jeleknya nih, saking jeleknya. Karena nopo akibat dari kecintaan kepada dunia. Niki yang harus kita ingat-ingat. Angkana dzamalin wa banin. Kenapa orang punya sifat seburuk itu? Karena dia memiliki, terus Al-Quran, dzamalin, memiliki harta, wa banin, dan anak-anak. Ya, maksudnya min power. Innahul Walid bin Mughirah, dalam tafsir dirujukkan kepada orang yang bernama Walid bin Mughirah. Kanat lahu hadiqatun bi Thaif, dia punya kebun di Thaif. Wa kana lahu 12 ibnan, dia punya 12 orang anak menurut Imam Ad-Dhahhak. Nih, Masya Allah nih. Niki yang harus kita pikirkan. Dan kenapa Quran menyatakan punya 10 sifat yang buruk ini? Pernyataan Sayyidina Ali menarik untuk direnungkan. Nomor terus Sayyidina Ali, al-malu wal banunu harsud dunya wal amalu salihu harsul akhirah. Masya Allah. Harta niku kali anak-anak niku harsud dunya, niku pertanian dunya. Nopo namini hasil dari dunia ini. Pertaniannya dunia, tanamannya dunia, gini pun al-mal wal banun. Lek tanaman akhirat namine nopo? Al-amal as-salih. Kita ini semuanya seperti petani. Ya, kita punya mazra'ah. Dunia ini punya mazra'ah. Kata yang terkenal ya, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah mazra'ah buat akhirat. Ladang yang untuk kita tanami buat akhirat kita. Lah jenis tanamannya apa? Namanya harsun. Wonten orang yang menanam al-mal wal banun, tandane nopo? Itu harsud dunya. Dia bukan harsul akhirah. Harsul akhirah nopo namine? Al-amalu as-salih. Amal saleh niku harsul akhirah. Masya Allah nih. Niki mari kita ingat-ingat. Saya tidak mendetailkannya, kemarin sudah sebagian, karena itu saya baca cepat mawon untuk mengingatkan kita 10 penyakit dari orang yang cinta kepada dunia, cinta kepada kedudukan. Masya Allah nih, 10 ini. Lah apa efeknya kalau orang sudah punya 10 karakter ini yang menunjukkan sifat cintanya dia kepada dunia, cintanya dia kepada kedudukan, akibatnya secara batiniah tumpul sudah. Mari kita saksikan bagaimana Al-Quran menyatakan, idza tutsla alaihi ayatuna, matusbadun, idza tutsla, apabila dibacakan alaihi kepadanya. Apa yang dibacakan? Ayatuna, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quranul Karim. Kalau dia dibacakin Al-Quranul Karim, dia bilang apa? Qala asatirul awwalin. Dia akan berkata, ini kan cuman cerita-cerita masa lalu, ini kan cuman legenda-legenda, ini kan sama aja dengan cerita kucing nopo lah, kijang nopo mentimun dan seterusnya nih, rusa dan kancil dan kentimun nih, atau nopo lah sangkuriang, atau seperti cerita-cerita masa lalu yang gak ada basisnya. Illa asatirul awwalin. Asatir jamak dari usturah. Usturah dijamain jadi asatir. Dari usturah masuk ke dalam bahasa Inggris jadi story. Jadi wonten story, wonten history. Lah ngoten to. Makanya jika nih story ini karena kebiasaannya ditulis oleh laki-laki nih, dan selalu yang dimenangkan laki-laki ya, seakan-akan nih, makanya disebut history nih. Masya Allah, story ini cerita. Dalam bahasa Arab nih, usturah ini cerita burung, cerita-cerita yang tidak ada dasarnya, cerita-cerita yang ya legenda-legenda masa lalu. Kalau cerita yang sesuai dengan fakta, bahasa Arabnya adalah kisah. Kisah niku cerita yang nyata. Niku bedanya. Lek kita dibalik, nah gitu. Story, wah niku cerita yang bener.
Lek kisah, nah ini kisah itu cerita tahayul, padahal kisah ini udah bener. Kisah dari kata qassa. Qassa itu napak tilas. Kalau jenengan menapak tilasi sesuatu sebagaimana adanya, maka namanya kisah. Makanya surat Yusuf menjelaskan nahnu naqussu ahsanal qasas. Kami akan menapak tilasi ya kisah yang sangat terbaik ini. Diceritakan persis, boten ditambah-tambahi, boten dikurangi. Karena itu Quran menggunakan kalimat kisah. Nah, usturah boten. Usturah cerita-cerita. Masya Allah, kurang ajare orang ini. Idza tutsla, setiap dia dibacakan, apabila dibacakan ayat Allah SWT, bilang apa ini Walid bin Mughirah? Qala asatirul awwalin. Ini adalah legenda, cerita-cerita masa lalu. Ini saking jeleknya sudah tidak bisa menangkap kebenaran. Orang seperti Nopo Ahnas bin Shurek, orang seperti Walid bin Mughirah, Nadhr bin Haris, dia menganggap asatirul awwalin. Nopo terus Al-Quran, sanasimuhu alal khurtum, sanasimuhu alal khurtum. Aku, kata Allah, kami akan beri tanda kepadanya alal khurtum, di hidungnya. Apa maksudnya ini? Khurtum niku belalai unta asli. Khurtum ya, khurtum niku apa? Belalai unta. Lah belalai gajah kok belalai unta? Unta mungkin gak ada belalai. Belalai pun gajah. Apa pikiran kula kok ke unta nih? Belalainya gajah. Lak wantik menawi unta gak ada belalai ini. Belalainya gajah. Nah, orang yang hidungnya besar, orang Arab juga menyebut dengan khurtum. Tapi yang menarik, kata ini kenapa kok disebut dengan aku akan beri nama khurtum gini? Hewan itu kalau kita melihat yang paling tampak duluan adalah hidungnya. Semakin hidungnya itu panjang, semakin dia populer. Ibaratnya, oh itu menungso juga begitu gambarannya. Dari wajah kita ini, yang paling kita bisa notice pertama kali, bisa kita lihat pertama kali nopo nih, irunge, lah gitu. Oh ikut tak sing pesek itu tak, oh ikut tak sing mancu bangir itu tak, dan seterusnya. Kita belum bisa melihat yang lain, meripate dereng ditingali dan seterusnya. Nah karena itu dulu orang itu yang begitu sangat populer, ya. Nah itu seperti orang yang ada tandanya di hidungnya, ngoten maksudnya, logikanya memang simbolik ya. Lah apa maksudnya? Orang Arab menyebut kalau ada orang yang sangat terkenal kemaksiatannya, teng pundi-pundi pun dikenal, oh saya wonge ahli maksiat itu. Nah, orang Arab menyebut kharatimul qaum, ya. Kharatihimul qaum. Iku loh belalainya kaumnya. Itu loh hidupnya kaumnya, itu belalainya kaumnya. Kenapa? Karena maksudnya aktsaruhum istikbaron, yang paling banyak sombongnya. Dia adalah orang yang paling sombong di tengah-tengah kaumnya, yang paling terkenal kemaksiatannya. Niku namine sanasimuhu alal khurtum. Masya Allah. Kata Allah SWT, dengan sebabmu kayak begitu itu, kami akan kasih stempel, tak kasih tanda kamu di belalaimu. Sebagai apa? Sebagai orang yang ahli maksiat, sebagai orang yang ahli nopo namine pendusta ya. Fihi arba'atu aqawil, ada 4 nopo namine pendapat dari kalimat sanasimu alal khurtum. Yang pertama, simatun sauda takunu ala anfi yaumal qiyamah yatamayyazu bil kafir. Wong-wong sing kayak begitu itu selain dunia nanti akan terkenal nopo, Allah akan memberikan simatun sauda, tanda hitam, takunu ala anfihi, di hidungnya. Kapan? Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Yatamayyazu bil kafir, untuk membedakan. Ini kasih stempel dengan orang kafir. Masya Allah, ini saking buruknya. Ini yang disebut sebagian
oleh mufassirin dari makna ayat yu'raful mujrimuna bisimahum, dikenal orang-orang yang banyak melakukan perbuatan maksiat niku, kriminal, dengan apa? Bisimahum, dengan tandanya. Jadi irunge ireng kabeh. Apa iku? Tandane wong ahli maksiat. Masya Allah, niku makna yang pertama ya. Jadi annaha simatun sauda sadasibuhu alal qurtu. Yang kedua maknanya yudrabu finnar ala anfihi yaumal qiyamah. Dia dimasukkan ke dalam neraka melalui hidungnya. Jadi jangan masih ingat ada orang yang digiring menuju neraka mukibban ala wajhihi. Ada orang yang wajahnya itu di bawah, diseret, jadi kakinya yang ada di atas. Makanya Quran menyatakan siapa yang lebih lurus jalannya, lurus mendapatkan hidayah Allah SWT, orang yang berjalan nanti di yaumul qiyamah dengan kepalanya ada di bawah, muqibban ala wajhihi ahda amman yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Ataukah orang yang berjalan dengan tegak lurus, wonten surah Al-Mulk yang sudah kita pelajari. Ini gambaran dari orang yang berjalan dengan nopo namine, dengan kepalanya ini, itulah yang disebut dengan sanasimuhu alal khurtum. Masya Allah. Yang ketiga, isharun dzakarahu bil qaba'if fayasiru mausuman bidzikri wala bil athar. Orang ini kenapa disebut dikasih tanda di hidungnya? Karena begitu sangat terkenal dengan keburukannya, di mana-mana diomongin. Iku loh sing kurang ajar iku loh. Itu loh yang lakuane mboten karu-karuan itu. Itulah itu namine napa? Sanasimuhu alal khurtum, alal khurtum. Masyaallah. Terakhir, pendapat terakhir sanasimu alal khurtum terus para ulama, huwa ma yabtalihi Allahu bihi fid dunya fi nafsihi wa malihi wa waladihi min su'in wa dhullin wa sigharin. Ya, qalahu Ibnu Bahr wastasyada biqauli al-Ansha wonten napa namine syair. Kemudian ada yang mengartikan orang ini adalah orang yang diuji oleh Allah di dunia dengan dirinya, hartanya, anak-anaknya, dengan keburukan. Ini yang disebut dengan sanasimuhu alal khurtum, alal khurtum. Masya Allah. Al khurtum huwa minan nasi al anfu. Terus para mufassir, khurtum kalau pada manusia adalah hidung. Adalah hidung. Saking jeleknya sampai Quran menyatakan sanasimuhu alal khurtum, akan kami beri tanda dia di atas hidungnya. Setelah apa? Lihat, setelah dia sudah tidak ada manfaatnya lagi Quran, ya dikasih tahu sama dia saking jeleknya, dia hanya menyatakan ini dongengan orang-orang terdahulu saja. Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah, jeleknya orang kalau sudah cinta sama dunia. Dan kita semoga dijauhkan Allah dari orang yang kayak demikian ini, saking jeleknya. Oke. Sekarang jadi bagian yang pertama, ayat ke-1 sampai ayat ke-7 dari surah Al-Qalam berbicara tentang rif'atu qadrin nabi wa bayani akhlaqihi al-azimah. Nah, ayat ke-pertama sampai ayat ke-8 itu topiknya berkenaan dengan tingginya kedudukan Nabi Muhammad SAW dan penjelasan tentang akhlaknya Nabi yang sudah kita bahas. Yang kedua, bagian ayat ke-8 sampai ke-16 berkenaan dengan tahqir qadril mukadzibin, rendahnya kedudukan orang yang sering berdusta, wa bayani akhlaqihim adzamimah, dan penjelasan tentang akhlak rendahnya mereka. Dikontraskan sekarang. Ayat 1 sampai 8 nunjukin akhlaknya Nabi dan tingginya kedudukan Nabi. Ayat 8 sampai 16 berkenaan dengan rendahnya kedudukan derajatnya orang yang pendusta serta rincian dari akhlak-akhlak yang jelek.
Ayat ke-17 sampai 23 yang akan 33 yang akan kita bahas berkenaan dengan kisah sekarang, agar kita bisa melihat setelah dikasih tahu rusaknya orang itu banyak karena urusan dunia, cintaannya kepada dunia, cintaannya sama kedudukan. Lah di ayat yang ke-17 kita dikasih cerita tentang Sohibul Jannatain, pemilik dua kebun. Kisah Ashabul Jannah, kisah tentang orang yang memiliki kebun. Jadi di dalam Al-Quran wonten dua kisah tentang pemilik kebun ini. Nomor setunggal wonten teng surah Al-Kahfi yang dulu pernah kita bahas. Yang kedua wonten teng surah Al-Qalam. Ceritanya agak sedikit berbeda. Kalau di Al-Qalam ini banyak dirujukkan kepada tiang Yaman. Ya, ada satu daerah di dekat Yaman sana, kira-kira diperkirakan di sana. Ya. Mari kita lihat ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke topik baru. Ya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin, kata dia. Kata Allah SWT langsung menceritakan kisah dari pemilik kebun ini dengan masa panen. Kita tidak dijelaskan lebih detail bagaimana ceritanya dia menjadi tukang kebun, apa saja yang dia miliki, kenapa dia kok memiliki kebun yang sangat baik. Kita tidak mendapati. Karena itu kita akan melihat melalui riwayat-riwayat yang menjelaskan kepada kita kenapa orang ini disebut oleh Al-Quran, diceritakan dan langsung diungkapkan di masa saat dia panen, kan gitu loh. Inna, sesungguhnya kami, balawnahum, kata Allah SWT, menguji mereka. Kama, siapa? Orang-orang Quraisy tadi yang dikasih kekuasaan, kasih harta, kami uji mereka nih. Nopo prinsip yang pertama sekarang? Ternyata harta sama kedudukan ini adalah ujian dari Allah SWT. Orang yang bisa memanfaatkan harta dan kedudukannya, pengaruhnya, tentu akan menjadi sumber kebaikan seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Dzulqarnain dan seterusnya. Tapi orang kalau diuji dengan kekayaan dan kedudukan serta pengaruhnya, justru dia kemudian menjadi tadi sanasimuhu alal khurtum, kecelakaan buat dia. Allah SWT menyatakan apa yang saya berikan kepada orang Quraisy itu adalah nopo balawnahum, itu bala, ujian yang kami berikan kepada mereka. Kama balawna, sebagaimana dulu kami juga menguji ashabal jannah, pemilik kebun. Kapan diujinya? Idh aqsamu, ketika mereka bersumpah apa? La yasrimunnaha, kami akan memetik, memanen kebun kami itu musbihin, pada pagi hari, pada waktu subuh. Nopo ceritanya ini gue ngeten, kalau kasih konteksnya dulu, saya ambil dari tafsir Zadul Masir. Anna rajulan kana binahiyatil Yaman lahu bustan. Ada orang tinggal di pinggiran kota Yaman, negeri Yaman. Dia punya kebun. Wa kana mu'minan, dan dia adalah seorang mukmin. Wa dzalika ba'da Isa bin Maryam alaihi wassalam. Dan orang ini hidup setelah Nabi Isa alaihi wassalam dan Ibnu Maryam. Wa kana ya'khudhu minhu qadra qutih. Menarik, cara dia hidup itu, dua kaya raya, punya kebun yang sangat lebar, tapi menarik cara dia itu membagi hasil panennya. Yang pertama, wa kana ya'khudhu minhu qadra qutih. Dia mengambil dari kebun tersebut sekadar untuk makannya saja. Jadi sepertiga dia ambil. Untuk apa? Untuk makan dia dan keluarganya, sepertiganya. Wa kana yatasaddaq bil baqi.
sebagian lagi dia sodakokan, atau dalam riwayat yang lain dia bagi sepertiga dari hartanya nih, dari hasil kebunnya, sepertiga untuk makan dirinya selama satu musim panen, yang kedua biaya untuk biaya kebunnya sepertiga lagi, jadi 2/3 sampun, sepertiganya dibuat sodakoh. Jadi dia kalau manen menarik, dia kalau memanen ya, jadi misalnya ini buah-buahan atau jeruk atau apel atau nopo lah, dia ambil 2/3, dia sisakan sepertiga. Begitu dia sudah sisakan, nanti dia ngasih pengumuman kepada orang-orang miskin, duafa yang tidak punya, silakan masuk ambil bagianmu. Saking nopo ini, solehnya orangnya ini. Wa qila kana yatruku lil miskin ma ta'addahu al minjal wa ma yaskutu min ru'usin nakhl wa ma yantasiru 'inda ad-diras fa kana yajtami min hadha shay'un kathir famata ar-rajulu an 3 banin. Lah begitu dah. Wah, kemudian orang masuk menikmatinya, wah hartanya tambah banyak, bukan tambah sedikit, malah tambah banyak dia. Begitu hartanya semakin banyak, mati orangnya. Famata ar-rajulu an 3 banina. Dia meninggalkan 3 orang anak. Faqalu, 3 orang anak itu berkata apa? Lihat bedanya dengan bapaknya. Beda banget dengan bapaknya. Anaknya berkata, wallahi innal mala laqalil. Demi Allah, dunia ini bapak ini, harta kita ini sedikit. Wa innal iyala lakatsir. Keluarga kita ini banyak, anak-anak kita, istri kita. Wa inna ma kana abuna yaf'alu hadza id kana al-malul katsir. Lek bapak biyen nak sepertiga dikasihkan kepada fakir miskin lah. Ya iya, memang masih ndak apa namanya, kata dia, bapak kita waktu itu hartanya masih banyak. Wal iyalu qalil, keluarganya juga masih sedikit. Wa ammal an, adapun sekarang, fala nastati'u an naf'ala hada, kami tidak bisa lagi melakukan hal yang sama. Fa'azamu ala hirmanil masakin, maka 3 orang ini kemudian bersepakat, sekarang bagian sepertiga yang biasanya ayah kita berikan dulu kepada fakir miskin, kita enggak, kita bagi saja menjadi sepertiga lagi, kata dia. Fadzalika qauluhu ta'ala idh aqsamu, itulah makna ayat Allah ketika mereka bersumpah, ay halafu. Bersumpah nopo? Bersumpah ini, wes demi Allah pokoknya saiki ndak akan kita bagi hartanya kepada orang miskin. Enak ay, bapak biyen ya enak, keluarganya kecil. Oke, niki nopo nggih? Wong mulai cinta sama dunia, piro ae dadi kurang, ngene. Kita ini kadang marah, awakmu iku lho kurang ae, masyaallah. Ini wong lek wis kecintaan, harta yang sangat melimpah ruah itu, kata dia, harta kita sedikit. Ini logika yang dibikin-bikin oleh mereka ya. Anak kita banyak, wis kurang ini. Nah, akhirnya dia tidak mau ngasih sama orang miskin. Padahal sebagaimana di Al-Quran, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan di dalam hartamu itu, terus Al-Quran, wonten haknya orang lain. Ada hak yang sudah kamu maklumi. Buat siapa? Lis-sa'il, buat orang yang minta-minta, ya, wal mahrum, dan orang yang menjauhkan dirinya dari meminta-minta. Padahal dia sangat butuh. Wonten di dalam harta kita ada haknya orang lain, ada zakat yang harus kita keluarkan, ada sedekah dan seterusnya. Ini orang nggak mau, hartanya sekarang dikuasai semuanya, nggak ada zakat, nggak ada sedekah, masya Allah. Dan sumpah wong telu nih, pokoknya sumpah ndak kata ini ngehi orang miskin, masya Allah. Apa terus yang dilakukan? La yasrimunnaha musbihin, kata dia, la yaqta'unna, kami akan potong nakhlahum. Oke, engko wis panen kurmone, nggih, apele katakanlah, jeruke. Nah, nanti kita akan panen awal sobah, di pagi hari saja, saat orang masih tidur. Lek gitu kan ndak kekonangan tiang. Karena dulu niku
Kalau bapaknya itu panen, semua orang tahu. Oh panen pak, yo kok yo. Misalnya ngoten, jam 12 wis wayahe sampean. Nah niki mboten, wis pokoke kene budal subuh ae. Wong sik turu kita budal. Wa qad baqiyat minal laili dzulmatun li alla yabqi lil masakin syai'un. Lihat. Kita akan pergi di awal hari dan malam masih gelap, sehingga nanti tidak ada yang bisa kita sisakan buat orang miskin. Saking nopo niki melki ini menarik nggih, wonten wong sing saking parahnya gini nggih. Katanya ini 2 farsah dari Son'a. Nanti wonten memang dalam sejarah sampai daerahnya itu menjadi menghitam wonten. Masya Allah awalnya ini saking parahnya ya, orang ini di dalam mencintai kepada dunia, mencintai sama dunia. Atau di riwayat yang lain dia menyatakan id aqsamu ay halafu la yasrimunnaha la yaqta'unna thamara nakhilihim idza asbahu bisudfatin minal lail li alla yantabiha al masakin lahum. Wis pokok engko yo berangkat pagi-pagi, cek wong-wong miskin niku durung tangi, kita sudah berangkat. Masya Allah nggih, saking nopo niku, saking melekini nggih, saking parahnya. Apa yang terjadi kemudian? Qila inna hadhil jannah hadiqatun kanat bil Yaman bi qaryati yuqalu laha Dharawan. Ada yang menyatakan nah, koryahnya atau desanya, tempat kampung tersebut namanya adalah Dharawan, tempatnya Ashabul Jannah ini, yaitu satu daerah antara Son'a itu Isna Asyara Mailan, 12 mil ke Son'a. Wallahu a'lam ya. Niki nopo orangnya. Apa dia bilang? Setelah dia kata dia pokoknya besok pagi kita akan panen. La wala yastasnun, kata dia. Wala yastasnun, apa maksudnya? Mereka tidak menyisihkan. Wis pokoknya tidak kita sisakan, tidak ada yang kecuali. Ya, tidak ada yang kita kecualikan untuk diri kita sendiri saja. Makna nomor 1. Wala yastasnun maksudnya kita ambil semuanya utuh, tidak ada yang kita sisakan buat orang lain. Mana yang kedua, wala yastasnun maksudnya mereka tidak bilang insyaallah. Tidak diistisna, tidak dikecualikan. Walam yaqulu insyaallah. Jadi wis kita bertiga ini rundingan. Besok pagi kita pasti la yasrimunnaha, pasti kita akan panen. Tadi sudah kita survei, tempatnya sudah oke semuanya, kurma sudah masak, ibaratnya ya, jeruk-jeruk sudah oke semuanya, apel lewis itu kita pasti panen besok, dan kita tidak akan sisakan kecuali semua kita akan panen untuk kita, sudah tidak ada bagian. Nah waktu dia merencanakan begitu itu, dia tidak sama sekali menggunakan kata insyaallah. Boten makna yang kedua nih, boten wala yastasnun, wala yastasnun. Apa selanjutnya? Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Ya. Bahkan ada yang menyatakan wala yastasnun itu tidak mengucapkan subhana rabbina. Ya ada 3 ya. Kalau kata Ikrimah seperti yang tadi ini, saya tidak akan mengecualikan kecuali bagi orang buat kita saja, ada yang untuk orang miskin. Itu pendapatnya Ikrimah. Pendapatnya Abu Saleh, mereka tidak mengucapkan subhana rabbina. Yang terakhir mengucapkan insyaallah. Napa teruse fatafa 'alaiha ta'ifun, waktu turu niki lah ibaratnya sore survei dilem terus. Wis turu mari maghrib ae. Engko subuh cek iso panen. Wis subuh-subuh kita berangkat. Fatofa maka meliputi, mengelilingi alaiha kepada kebunnya ini nopo ta'ifun, tidak disebutin oleh Al-Quran, tapi maksudnya ta'ifun itu azab atau bencana yang meliputi ini, maksudnya bencana yang datang dari segala penjuru.
Boten dari kanan toh, kanan, belakang, kiri, depan, semuanya di seluruh penjuru. Makanya disebut dengan taif. Nih, seperti orang yang tawaf. Jadi azabnya itu melingkari semuanya. Tidak ada satu sisi pun dari nopo namanya kebunnya yang selamat karena dilingkupi ngeten. Masya Allah. Taifu min rabbika, azab dari Tuhanmu, amrun min rabbika, mana yang pertama, ketentuan dari Rabbmu, azabun min rabbika, azab dari Rabbmu, ya, dan seterusnya ya, saking jeleknya nih. Wahum, padahal mereka itu naimun, sedang terlelap tidur di rumahnya, enak-enak tidur. Allah menurunkan unuqun minan nar kharaja min wadi jannatihim. Wallahu alam. Wonten yang menyatakan yang ini pendapat pertama, kata Ibnu Jurayj, api muncul dari lembah. Jadi di tempatnya ini wonten jurange, wonten lembah, api muncul dari sana dan terus sampai membesar menghabiskan semuanya. Atau ada menyatakan boten, jadi ada kilat menyambar dari atas itu dan kemudian menghancurkan semuanya. Niku namine nopo taifun. Wahum naimun lailan waqtan naum, mereka tidur di malam hari. At-taif la yakunu illa lailan, tidaklah disebut taif kecuali yang memang malam hari. Wallahu a'lam. Kados nopo niku nggih, Quran boten merinci. Di dalam tafsir dirujukan tadi mungkin api yang keluar dari wadi atau lembahnya, atau ya tadi wonten nopo dari atas, dari langit kemudian terbakar semuanya dan seluruh sisi membakarnya nih sampai hancur semuanya. Padahal dia sedang wahum naimun, dia belum tahu nih. Fa asbahat, moko isu-isu, pagi-pagi dia bangun, dia bangun ya, bangun pagi, gak usah dari bangun fa asbahat, maka kemudian menjadilah kebun tersebut kasorim ya, awi karromadil aswad kalailil zalim, seperti malam yang gelap gulita, hancur sudah, seperti semak belukar yang benar-benar menghitam semuanya. Niku namine as-sarim. Masya Allah. Fa asbahat kasorim, hancur total kebunnya, menghitam gelap gulita, hancur semuanya, terbakar semuanya. Al-masrum alladzi lam yabqa fihi thamar, disebut masrum dari kata sorim ini ya. Kalau dibikin isim maf'ulnya, masrum artinya kalau tidak tersisa buah-buahan satupun. Dia niatnya apa mau? Ayo kita panen pagi-pagi, kita habisin semuanya buahnya, biar tidak ada sisanya buat orang fakir miskin. Allah menyatakan kasorim, berarti maknanya nopo? Kal masrum, wabeh dientek, nggak ada lagi buahnya. Kurmone entek, apel entek, kabeh ngoten. Maksudnya niku fa asbahat kasorim, fa asbahat kal masrum. Sorim bermakna maf'ul, kal masrum alladzi lam yabqa fihi thamar, nggak ada tersisa satupun buahnya, saking jeleknya. Karena itu wonten hadis terus Rasulullah SAW, hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, iyyakum wal ma'asi, takutlah kalian itu kepada maksiat. Rasulullah, kenapa? Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yudhnib, niku berbuat dosa, fayuhram, maka kemudian diharamkan bihi, dengannya rizkon, dia diharamkan untuk mendapatkan rizki. Qad kana huyyi'alahu, padahal rezeki tersebut sudah dipersiapkan baginya. Summa ta'ala, kemudian Rasulullah SAW membaca fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbik. Apa maksudnya? Diliputi kemudian 'alaiha ta'ifum mir rabbik, maknanya adalah diharamkan kebaikan dari mereka. Disebabkan apa? Dosa. Makanya wonten dosa niku sing nyebabaken susah rizki, mampete rizki. Nah, seperti yang terjadi contohnya paling besar pada ashabul jannatain.
Kula tambah satu ayat malih, kita lanjutkan kemudian hari ini. Fatanadaw musbihin. Fatanadaw moko saling bengok satu sama lain, saling bersuara keras satu sama lain. Nggih, da'a ba'duhum ba'dhum tanadu. Fatanadaw mereka saling bangun. Kenapa? Kata para mufassirin, mereka telat bangun. Kopi ngene tangi isuk lek iso wis subuh ternyata produk kaset karinan bingung langsung saling berkata-kata keras. Karena itulah mereka mengeluarkan suara keras. Bangun kata dia. Da'a mereka memanggil ba'duhum ba'dun, sebagian atas sebagian yang lain di pagi hari itu. Kenapa? Karena kebingungan, kerinan, sehingga segera dia untuk berangkat ke mana? Ke kebunnya. Perlu nih nopo niku? Karepe si mau memanen, pikirannya si mau memanen. Nggih, anirdu ala harthikum in kuntum sharimin, kata dia. Ayo cepet, anirdu, ayo pergi. Go ala harsikum, untuk pagi-pagi ayo kita ke kebun kita. In kuntum sharimin, jika kamu benar-benar orang yang hendak memetik buahnya. Nanti ayo cepetan, kata dia. Masya Allah. Ada yang menyatakan nakhl, ya, nopo kurma. Ada yang menyatakan inab, anggur, macam-macam ya. Yang jelas mungkin ya banyak kebunnya macam-macam. Keranten wong sugih. Imam Mujahid mengartikan anggur, ya. Wonten di atas tadi diartikan kurma. Wallahu alam, macam-macam yes. In kuntum sharimin fantalaku wa hum yatakhafatun. Fantalaku maka berangkatlah mereka, wa hum hale utawi wong-wong mau yatakhafatun, berbisik ngomongin kalem. Cik mboten napa? Mbugah wong kampung nih. Enggak kerungu wong, ya apa cak panen yo. Wah kan sumpen loh. Kita kan ngoten to, lek ono wongan itu waduh rek bayaran rek. Endi rek persenane. Nah ngoten to. Masyaallah. Jenengan tingali teng laut nih. Orang itu kalau ke laut habis dapat ikan biasa nih, datang daerah Puger namanya ojur, ngoten datang daerah Jember Puger nih. Dan biasa diberi kemudian. Kenapa? Karena melihat mosok panen yunan tonggo panen jagung lah mesti kecipratan lah ngoten lho. Niki menarik, sucu rame-rame. Cik ni wong ndak ero, saking nopo niki meleki nih, lah ngene. Masyaallah. Fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Saya akhiri dengan ayat ini nih. Alla, supaya jangan yadkhulannaha, masuk ke kebun kita, al-yaum, hari ini, alaikum, atas kalian, miskin, seorang miskin pun ojo melbu. Boten masakin loh ayat ini. Hatta pada pagi hari ini jangan sampai ada satu orang miskin saja masuk ke dalam kebun kita. Pun nyundul langit nih, melekine nih, langit. Masya Allah. Bagaimana terus kelanjutannya? Apakah kemudian dia berhasil panen dengan baik dan seterusnya? Insya Allah kita lanjutkan dalam episode selanjutnya. Insya Allah dereng mantun. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Hadanallahu ya ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.